Suara Grasi FM, The Sound of Life. Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Shalom, selamat siang keluarga Grasi dimanapun Anda berada siang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Winnie dalam program Talk Show Kesehatan Jumat Sehat Keluarga Grasi di Suara Grasi FM di hari Jumat tanggal 26 September 2025. Semoga kabar Anda dalam keadaan yang baik, sehat, jasmani dan rohani ya. Kita semua penuh dengan kelimpahan dan berkat dari Tuhan sehingga boleh kembali beraktivitas di dalam aktivitas Anda masing-masing. Dan tentunya mengisi dari aktivitas Anda siang hari ini, Anda boleh menyimak keluarga Gracia obrolan spesial kami kerjasama dengan Radio Suara Grasi FM dan Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital yang akan hadir bersama dengan narasumber kita pada siang ini. Ya, tentunya kami informasikan untuk Anda keluarga Gracia ada 2 merchandise cantik ya, persembahan dari Rumah Sakit Putra Bahagia khususnya untuk Anda yang akan bergabung di sesi interaktif ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbaik. Nanti kami akan pilihkan untuk Anda siapakah pemenangnya. Nah, Anda nanti bisa langsung bergabung saja selama talk show ini berlangsung di 0817222959 atau di 205300. Baik, untuk hari ini keluarga Gracia karena spesial Hari Farmasi Sedunia, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya tentang farmasi ini bersama dengan narasumber kita seorang apoteker dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon. Ada apoteker Anissa Amin Masrurah SSI yang sudah hadir bersama dengan saya di studio Radio Suara Gracia. Selamat siang Kak Anissa. Selamat siang Kak Winnie. Iya, apa kabarnya Kak Anissa? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, wah terima kasih nih buat waktunya. Kakak benar-benar meluangkan waktu secara khusus ya Kak ya buat siang hari ini ya. Amin. Iya, karena kita nanti akan membahas nih Kak tentang Think Health Think Farmation ya. Jadi nanti kita mau mengerti tentang sedikit soal farmasi. Karena kalau kita sebagai pasien ya Kak ya, kita itu hanya terima obat, selesai, minum, beres gitu kan ya. Iya, betul. Tanpa kita tahu bagaimana sih proses di balik itu ya Kak ya, yang memang dilayani secara khusus oleh para apoteker kita ya, yang sudah menyiapkan dari semua proses, yaitu dari obat atau penerimaan resep dulu dan lain sebagainya yang nanti kita akan obrolkan siang hari ini. Nah, keluarga Gracia jangan lupa untuk gabung ya. Saya ingatkan kembali di 0817-222-959. Baik, Kak Anissa, ini kan berkaitan dengan Hari Apoteker Sedunia ya Kak ya? Iya Kak Winnie. Ini kita mau ya ini sebagai Hari Farmasi Sedunia maksud saya ya. Dan kita nanti mau tahu juga sebetulnya, bisa dijelaskan nggak sih Kak kepada pendengar apa sebenarnya peran seorang apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan? Oke, terima kasih Kak Winnie. Memang peran apoteker itu sebenarnya sangat banyak ya. Jadi apoteker itu memang seorang tenaga kesehatan yang memang mempelajari secara khusus tentang obat-obatan. Kemudian apoteker juga memberikan layanan penerimaan obat atau memberikan obat yang tepat kepada pasien sesuai dengan resep dokter. Kemudian apoteker juga menjaga keamanan dan kualitas serta mengawasi tentang penyimpanan obat yang baik dan benar. Kemudian apoteker juga mempunyai kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, kemudian bidan atau dengan perawat. Terutama kalau misalnya di rumah sakit itu kita ada PPA namanya. Iya, jadi ada profesional pemberi asuhan. Jadi kita semua itu satu untuk fokus ke pasien dengan pasien oriented namanya. Nah, jadi memang apoteker juga mempunyai peran khusus di situ untuk bisa memberikan obat yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Gitu. Wah, ternyata tugasnya tidak sederhana ya, tapi benar-benar melingkupi banyak bagian ya. Betul. Gitu ya Kak Anissa ya. Nah, Kak Anissa sendiri sudah menjadi seorang apoteker udah lama ya berarti ya? Lumayan. Sudah lumayan lama ya. Lumayan Bu. Dan memang ini sebuah panggilan juga ya, panggilan pelayanan akan masyarakat ya, Kak Anissa ya, bersama dengan tim apoteker yang khususnya ada di Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia. Nah, kalau masyarakat kan selama ini hanya mengiranya ya namanya apoteker ya, Kak Anissa ya,
maaf nih hanya penjaga apotek katanya begitu kan. Nah, sebetulnya bagaimana dengan tanggapan persepsi seperti ini nih Kak? Memang semakin kesini kita makin bertambah juga tentang keilmuan. Kita juga harus memberikan peran aktif juga ke pasien-pasien kita. Jadi kita tuh juga bukan hanya nungguin apotik, kemudian memberikan menyerahkan obat, itu tuh nggak hanya itu. Nah, mulai dari kita pemesanan obat, kita untuk memastikan kita tuh benar-benar mendapatkan obat dari pemasok obat yang benar-benar resmi, dengan di PBF yang resmi. Kemudian kita menerima obat, kita menyimpannya dengan baik, dengan suhu-suhu tertentu, atau dengan tempat-tempat tertentu. Memang ada obat yang harus disimpan di kulkas, atau harus disimpan dengan suhu berapa derajat Celcius. Nah, itu juga harus diperhatikan. Fungsinya apa sih sebenarnya? Itu fungsinya agar obat itu tidak rusak. Percuma kan kita beli obat itu mahal. Jujur banget, yang namanya obat itu mahal harganya. Apalagi obat-obat paten. Kalau kita penyimpanannya nggak benar, otomatis ya harga obat itu ada yang di atas 1 juta itu ya akan rusak. Sedangkan sayang, itu betul. Sedangkan itu adalah uang ya, value. Betul ya. Gitu. Iya, jadi memang itulah ya yang bisa disampaikan untuk hal ini, bahwa bukan penjaga apotek gitu ya Kak ya, tetapi lebih daripada tugas yang sesungguhnya di dalam itu, di mana harus juga menentukan dan juga menjelaskan obatnya ini pemakaiannya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, lalu juga masa-masa obat yang bisa digunakan tuh biasanya ada jangka waktunya kan ya Kak ya? Enggak selama-lamanya ya, misalnya bertahun-tahun gitu ya. Betul. Jadi memang untuk obat itu ada masa kadaluarsanya. Jadi harus diperhatikan juga bagi pemirsa Gracia nih, ada obat-obat yang kadaluarsanya tanggal berapa. Apalagi kalau untuk yang racikan itu enggak yang tertera yang ada di tempatnya, tapi sebenarnya kalau udah racikan itu ada masa kadaluarsanya. Misalnya apakah 28 hari, apakah untuk 1 bulan. Nah, itu biar aman ya tanya apotekernya. Wah ya, jadi ini keluarga Gracia kita memang harus melek ya dengan informasi seputar farmasi ya, dan tugas apoteker juga. Nah, kalau kita kan tadi sudah menyampaikan kalau hari ini maksudnya hari tanggal berapa tepatnya Hari Farmasi Sedunia diperingati nih? Tanggal 25 September. Kemarin ya, jadi masih anget banget ini ya. Wah, ini selamat masih Hari Farmasi ya. Baru banget nih. Nah, ini gimana juga makna pentingnya bagi profesi apoteker nih? Oke, maknanya ya, yang pertama apoteker itu memang memberikan obat, tapi kita ingin memberikan obat itu dengan tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian. Nah, itu juga kita juga bisa memberikan edukasi nih kepada pasien tentang gimana kita bijak untuk memberikan antibiotik yang benar. Karena nih banyak nih pasien ke apotik mau beli padahal hanya pilek aja misalnya, mau beli antibiotik. Nah, itu tugasnya dan peran apoteker tuh untuk memastikan apakah benar pasien itu perlu antibiotik atau tidak. Gitu. Karena antibiotik itu agak lumayan penting ya, karena kalau kita memakai antibiotik yang tidak sesuai akan menyebabkan resistensi ke pasien tersebut, sehingga pasien tersebut nanti akan kebal dengan antibiotik tertentu. Nah, pada saat pasien tersebut butuh antibiotik tersebut, itu udah nggak mempan lagi. Nah, itu yang sangat disayangkan untuk pasien-pasien yang kalau memakai antibiotik yang tidak sesuai dengan resep dokter atau dengan indikasi medis. Nah, ini mungkin bisa masuk dari kesalahan umum yang sering dilakukan masyarakat ya Kak ya, mengenai penggunaan obat ya, kayak sembarang aja misalnya ya udahlah, taunya pernah diresepkan oleh dokter nih, misalnya beli di apotek
apotek antibiotiknya ini gitu kan. Terus tiba-tiba sakitnya masih sama, terus meminta ini aja deh lagi gitu. Itu sebenarnya nggak bisa ya Kak ya, tanpa harus ke dokter dulu ya. Betul, harus didiagnosa dulu dengan dokter, karena nanti dokter akan memberikan terapi yang tepat untuk pasien, tidak mengira-ngira, kemudian tidak juga dari kata teman saya minumnya pakai ini sembuh nih. Nah itu harus dengan resep dokter, konsultasi ke dokter, kemudian boleh juga bertanya pada apoteker apabila ke apotik atau ke rumah sakit. Boleh ya, jadi boleh ditanyakan ya kepada apoteker ya. Misalnya mau tanya ini Kak, saya batuk nih udah lama, misalnya gitu ya. Obatnya udah minum ini belum, ini boleh ya, belum sembuh-sembuh. Betul. Kalau untuk di farmasi komunitas atau untuk di apotik, nah itu peran apoteker tuh di situ, karena kan pasien sering beli obat aja ke sana tanpa resep dokter kan. Nah itu boleh tuh tanya ke apotekernya. Ya, supaya dapat obatnya yang tepat ya. Nah kalau kesalahan umum yang lainnya lagi apa nih Kak, selain mungkin kayak membeli obat dengan sembarangan ya, maksudnya dengan tanpa ada resep atau tanpa diagnosa yang tepat seperti tadi antibiotik gitu ya. Ada lagi nggak nih Kak kesalahan umum yang lainnya yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam penggunaan obat? Banyak ya? Cukup banyak. Pertama ya itu kata tetangga saya atau kata teman saya, bagusnya tuh minum obat ini misalnya. Nah itu nggak benar ya. Kemudian mungkin pengen cepat sembuh, harusnya diminumnya sehari 2 kali. Pengen cepat sembuh, diminumnya sehari 3 kali. Nah itu bisa overdose. Overdose juga nggak boleh ya, bahaya ya. Kemudian atau saya irit obatnya mahal, harusnya sehari 2 kali jadi sehari sekali. Nah itu malah nanti jadi target pengobatannya tidak mencapai target, tidak efektif. Ini juga nggak boleh ya dilakukan, dan mungkin sering kesalahan umum yang biasanya dilakukan masyarakat ya. Oke, terus ini kalau nebus obat lagi nih, resep berkali-kali gimana nih? Jadi kalau memang di farmasi untuk resep itu akan tertera sudah ditebus atau tidak. Jadi kalau sudah ditebus itu pasti tidak bisa dibeli lagi. Oh, jadi hanya 1 kali Kak? Betul. Kalau misalnya memang sudah ditebus semua, berarti ya pasien harus kembali ke dokter lagi. Oh, jadi nggak boleh diulang-ulang ya, tanpa sepengetahuan dari dokter. Betul, ya. Wah, ini perlu diketahui karena mungkin kalau zaman bahela ya, zamannya semuanya ya bisa lah gitu ya, 2 kali tebus gitu ya, atau resepnya diulang lagi. Nah ternyata sekarang nggak boleh ya Kak ya, harus ke dokter kembali dulu nih, keluarga Grasi ya. Nah kemudian juga nih Kak, ini ada yang menarik ya, kalau kita bandingkan dari masa ke masa gitu. Kalau sekarang kan memang kemajuan teknologinya sudah canggih banget ya. Apa-apa segala bisa tuh di-searching gitu kan nih Kak ya, misalnya bisulan misalnya gitu ya, terus cari obat, wah itu udah dapet sendiri nih Kak, karena kan memang kemajuan teknologi nggak bisa kita hindari dong ya, di tangan kita ini gadget sudah standby terus. Nah apakah peran apoteker juga ikut berubah nih Kak sejalannya atau karena berkembangnya di era digital ini? Harus berubah karena kita harus ngikuti kemajuan zaman juga. Jadi memang sekarang juga sudah ada telemedicine, jadi bisa online dengan apoteker, bisa ya, betul, atau tenaga kesehatan lain. Kemudian sekarang tuh resep sudah enggak pakai manual kebanyakan sih ya. Oh gitu. Jadi kalau di Siloam itu sudah e-prescribing namanya. Jadi udah by system semuanya. Itu tuh jadi fungsinya apa sih? Fungsinya itu misalnya kadang tulisan dokter kan sulit dibaca, saking bagusnya. Nah, farmasi tuh kadang suka ini tuh apa obatnya ya? Iya, memikirkan bisa jadi dulu, salah baca obat. Salah baca, iya. Kemudian bisa salah baca dosis. Mungkin dokternya nulisnya harusnya 2, tapi kita kebacanya 3 misalnya. Nah, itu kan jadinya merugikan pasien juga. Kemudian kalau dulu resep manual itu kadang ada pasien yang nakal memang, kadang suka ditambahin tuh jumlahnya misalnya. Jadi memang ada pasien misalnya harusnya jumlahnya 30, ya bisa aja ditambahin jadi 90 atau jadi 100. Nah itu juga kan kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga sekarang udah banyak
platform-platform edukasi dari apoteker atau tenaga kesehatan lain yang memberikan edukasi ke pasien atau masyarakat luas itu sudah cukup banyak. Jadi mudah untuk masyarakat yang mungkin bukan di kota besar, tapi dia bisa melihat di handphone misalnya gitu. Oh, edukasinya seperti ini. Jadi pasien benar-benar bisa mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan gitu. Iya, jadi ya itu ya namanya kita memanfaatkan teknologi ya Kak ya, supaya juga masyarakat lebih aman pada saat terima obat ya. Kemudian juga meminimalkan kesalahan dari membaca resep ya yang diresepkan oleh para apoteker, sehingga sekarang diresepkan oleh dokter. Oh iya, diresepkan oleh dokter untuk dibaca oleh apoteker gitu ya. Jadi semuanya itu by system ya Kak ya, supaya tulisannya jelas, jumlahnya jelas, aturannya juga jelas ya. Oke, jadi itu juga lebih memudahkan pasien juga ya Kak ya, untuk bisa mengurangi kesalahan minum, kemudian juga bisa sebagai arsip juga ya Kak ya, ketika dokter meresepkan obat ya untuk si pasien. Wah, jadi kalau keluarga Gracia nanti berobat ke Siloam ya, itu udah canggih banget sekarang ya, udah nggak pakai lembaran kertas-kertas itu lagi, tapi nanti akan ada reportnya begitu ya Kak ya, yang bisa kita terima keluarga Gracia, dan dijamin juga loh para apoteker di Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia ini akan sangat teliti membaca resep dokter ya yang sudah dilakukan lewat sistem ya begitu. Wah, luar biasa nih. Baik Kak, kalau mengenai obat nih Kak ya, kadang-kala kan ada yang mengatakan entahlah ini tuh mitos apa fakta gitu ya. Kadang-kadang gini dibilangnya, kalau abis minum obat nggak boleh minum susu, begitu nanti obatnya tidak bekerja maksimal. Atau sebelumnya nih mau minum obat tapi baru minum susu ya jangan juga. Nah itu mitos apa fakta nih Kak? mumpung ada Kak Anissa ya sebagai apoteker di sini nih, jadi saya tanyakan hal ini. Atau mungkin yang lain nggak boleh kopi, teh lah apa gitu, minum-minuman berwarna itu ya. Baik, memang untuk cara minum obat itu paling baik itu memang dengan air putih. Ya, karena memang dengan susu, misalnya contohnya susu itu kan kadang mengandung kalsium, magnesium dan protein dari susunya tersebut, sehingga itu bisa mengurangi aktivitas dari obat-obat tertentu. Kemudian dengan adanya susu itu bisa menetralkan asam lambung. Nah ini yang menjadi perhatian, makanya nggak boleh minum susu atau minum obat dengan susu, dengan kopi atau dengan teh misalnya. Itu karena banyak efeknya. Misalnya contoh kayak kopi, dia tuh kan mengandung kafein ya. Nah, bila kopi itu diminum dengan berbarengan dengan obat-obat flu, misalnya obat-obat dekongestan gitu, nah itu bisa menyebabkan jantung berdebar, kemudian gelisah, kemudian sulit tidur. Nah itu pasti akan mengganggu pasien tersebut. Oh, jadi itu ya dampaknya sebenarnya ya Kak ya. Jadi bukan karena obatnya misalnya bikin jantung berdebar, tapi ya mungkin air apa yang dipakai untuk minum obatnya itu ya. Apakah mungkin habis minum kopi, jadi akhirnya kafeinnya itu kan masuk ke tubuh kita ya. Wah, lebih baik sih pakai air putih aja ya Kak kalau gitu ya. Nah ini kalau air putih juga nih ya, ada yang bertanya nih Kak ya. Wah ini langsung nanya kalau tentang minum obat gitu ya. Nanya nih penting banget ya. Oke, ini ada yang sudah bertanya dari Yati ya di siang hari ini. Selamat siang, mau tanya kalau misalnya minum obat tadi air putih itu apakah harus airnya normal suhunya atau air hangat boleh atau air dingin boleh? Terima kasih. Nah gimana nih Kak? Lebih spesifik lagi nih air minumnya ya. Sebenarnya nggak masalah mau diminum pakai air hangat, air dingin boleh, air biasa juga boleh, nggak masalah. Cuman bebas memang ya. kalau pakai air hangat, kalau tablet atau kapsul itu memang cepat lumer. Jadi kadang suka nyangkut di tenggorokan. Nah itu ya memang baiknya sih air biasa aja. Karena kalau minum pakai air hangat itu pasti nempel dia di tenggorokan. Nah jadi itu bisa enak, ya. Bisa tersedak nantinya. Betul. Jadi air suhu normal ya. Iya betul. Baik, ini kan sudah ada yang bergabung dulu di telepon. Kita akan terima telepon dulu ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan
dengan Pak Samuel. Pak Samuel, iya silakan dengan pertanyaannya Pak. Iya, mau menanyakan dengan Mbak apoteker. Iya, Ibu Anissa. Kalau saya dalam dalam sehari-hari itu, kalau misalnya ada yang obat berlogo merah sama berlogo hijau. Nah, kalau yang berlogo merah itu di pasaran seperti Ondansetron, terus Lodia, terus Konidin atau Neosep. Yang itu padahal saya lebih cocok ya, tapi bisa untuk diperjualbelikan, diperbolehkan gitu. Jadi artinya apa gitu ya, lambang merah itu ya Pak, iya. gitu ya? Nah, Oke. Plus, terus dexamethasone. Nah, itu seperti itu, apakah diperbolehkan gitu Pak? Dan lagi saya tuh mau beli obat tidur, kayaknya alprazolam aja waktu itu, kayaknya waktu itu sekali 2 kali boleh ya, apa ini diizinkan? Oke. Iya, Bapak berarti mendapatkan resep dari dokter ya Pak? Untuk yang enggak. Oh, membeli secara pribadi. Iya. Iya. Baik, ada lagi Pak pertanyaan lain? Ya, jadi maksudnya saya tuh itu, tapi untuk selanjutnya nggak diperbolehkan untuk yang alprazolam itu. Iya. Kenapa gitu ya Pak ya? Itu yang ditanyakan ya. Baik, sudah Pak semuanya? Dengan resep hilang. Iya, makasih. Makasih Pak Samuel ya. Iya, selamat siang, sehat selalu Pak. Oke, nah gimana nih? Yang pertama mungkin ada logo-logo warna gitu ya. Kadang memang kita menemukan ada yang merah. Terus ada yang apa lagi ya? Ada yang biru. Iya, jadi memang untuk sebagai penanda ada logo-logo di blister obat itu. Jadi ada logo hijau. Logo hijau itu logo bebas. Jadi kalau obat bebas itu boleh tanpa resep dokter. Jadi kita kalau mau beli di apotik boleh. Tanpa resep dokter pasti akan dilayani tuh sama apoteker. Kemudian ada yang warna biru, itu bebas terbatas. Ini juga boleh diberikan tanpa resep dokter, tapi harus dengan pengawasan. Karena biasanya ada efek-efek samping tertentu dari obat tersebut. Nah, untuk yang logo merah ini khusus. Logo merah itu harus dengan resep dokter, tidak boleh sembarangan langsung beli di apotik, dan pasti nggak akan dilayani di apotik. Harusnya seperti karena itu. Karena ada kandungan sesuatunya ya yang berbahaya. Karena obat keras, nah itu harus dengan resep dokter. Karena biasanya kalau obat keras itu mempunyai efek-efek tertentu yang harus diwaspadai dan memang harus harus diawasi gitu. Oke, jadi tuh yang merah ya. Betul. Logo yang merah. Nah, mungkin Pak Samuel udah puas ya dengan jawabannya. Tapi tadi ada tanya juga yang mengenai obat tidur ya kalau nggak salah. Nah, pernah beli, terus beli lagi nggak boleh. Oh iya. Kenapa itu tuh? Baik, untuk obat tidur memang kan banyak macamnya nih. Obat tidur banyak sekali macamnya, cuma tergantung nih obatnya namanya apa dulu, kemudian berlogonya apa lagi. Nah, apa dulu nih yang ada di blisternya. Kalau dia berlogonya merah, ya berarti harus konsultasi ke dokter dulu. Nah, untuk apotek itu nggak bisa ngasih obat tanpa resep dokter untuk yang kode merah ini. Ya, gitu. Jadi semua ada aturannya ya, yang nggak bisa dilanggar, walaupun sebagai apoteker punya wewenang juga ya untuk memberikan sesuatu pengarahan gitu ya kepada masyarakat. Nanti bisa diedukasi pada saat ketemu apoteker. Kenapa tidak bisa diberikan? Karena ada syarat tertentu, harus dengan resep dokter seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi salah satu obat yang ditanyakan itu apa tadi, dexamethasone. Iya, itu apakah aman, boleh? Kalau obat dexamethasone itu obat untuk radang ya. Oh, radang ya. Itu memang boleh beli di apotik, nggak apa-apa. Cuma harus diperhatikan juga bila
penggunaannya? Diminum secara terus-menerus itu juga akan mempunyai efek yang bahaya bagi pasien. Ada maksimal waktunya mungkin Kak Anissa? Untuk Biasanya? maksimalnya, jadi memang kalau misalnya untuk pengobatan, kalau sudah lebih dari 3 hari ya udahlah. Kayaknya sepertinya apoteker harus konsul juga ke dokter. Jadi mengarahkan pasien untuk ke dokter untuk diperiksa, barangkali ada sesuatu penyakit apa yang harus diobati. Mungkin bukan hanya radangnya saja. Mungkin pasien ngelihat, oh iya ini saya radang, tapi mungkin ternyata ada penyakit yang lain. Nah itu apoteker juga mungkin bisa mengarahkan ke dokter untuk pasien periksa ke dokter gitu. Oke, itu radang pada tenggorokan atau gimana Kak fungsinya? Untuk radang itu kan banyak ya. Banyak ya. Nah, kalau misalnya memang 3 hari nggak sembuh dengan minum obat swamedikasi misalnya yang beli di apotik ya boleh konsul ke dokter saja. Iya baik. Nah jadi Pak Samuel nggak boleh terus-terusan ya? Iya betul. Misalnya seminggu 2 minggu nggak boleh ya. Jadi khawatirnya harus, itu bisa menyebabkan mungkin radangnya itu kan misalnya Pak Samuel beli obat radang, mungkin ada bakteri atau apa yang harus diberikan, jadinya kan hanya minum obat radang aja, sedangkan mungkin butuh antibiotik atau apa. Iya. Jadi memang nggak bisa hanya berdiri sendiri ya. Kalau memang sudah 3 hari ya, Betul. lebih baik ke dokter saja. Betul. Tidak boleh berlebihan ya Pak Samuel. Semoga bisa bisa puas dengan jawaban dari Kak Anissa nih sebagai seorang apoteker. Nah baik, kembali lagi dengan pertanyaan yang lain ya Kak Anissa ya. Ini kalau kita tahu kan ada aturan 3T seperti tepat dosis, tepat waktu, tepat cara ya dalam penggunaan obat. Apakah itu memang harus diperhatikan oleh pasien? Betul. Tapi sekarang bukan 3T, Apa ada itu? tambahan lagi jadi 5T. Oh banyak ya. Jadi untuk apa itu yang duanya? Oke, jadi untuk penggunaan obat yang baik itu ada 5T. Yang pertama, tepat obat, kemudian tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, kemudian tepat pasien. Nah, jadi masing-masing itu punya peran penting banget. Yang pertama tepat obat. Nah, kita harus memastikan benar nggak nih obat ini sesuai dengan pasiennya, kemudian sesuai nggak sih dengan resep dokter yang ditulis oleh dokter gitu. Kemudian tepat dosis, apakah dosisnya itu sehari 2 kali, sehari sekali, atau sehari 3 kali. Kemudian untuk waktu minum obat misalnya, nah contoh misalnya antibiotik yang harus diminum sehari 3 kali, berarti kan itu diminum harus per 8 jam misalnya. Nah itu baiknya kita ngikutin tuh per 8 jam agar pengobatannya maksimal dan hasilnya juga baik. Kemudian caranya, cara minum obat, misalnya contoh minum obat dengan air putih atau pemakaian obat tetes mata harus diteteskan ke mata. Kadang suka diteteskan ke hidung. Nah, makanya perlunya edukasi atau teteskan ke telinga gitu kan. Jangan makanya salah perlunya ya, salah tetes juga bahaya ya. Betul. Nah, ini perlunya edukasi juga tentang cara pemakaian obat. Misalnya juga penggunaan obat yang harus dimasukkan ke anus misalnya dengan pasien-pasien hemoroid atau ambeien gitu kan, itu juga ada caranya. Kemudian tepat pasien, nah ini yang penting banget dalam pemberian obat itu ya harus tepat pasien. Jadi tidak salah atau ketukar obatnya. Tidak salah atau ketukar obatnya ya itu ya. Nah kalau kita sebagai masyarakat, selain kita kan juga berobat ke dokter ya, periksa ke dokter. Nah perlu nggak sih konsultasi dengan apoteker Kak Anissa? Kalau menurut saya sih perlu banget ya, karena dokter itu kan sudah mendiagnosa pasien. Dengan diagnosa tersebut dokter meresepkan obat-obat yang diberikan ke pasien. Nah fungsinya apoteker itu untuk menjelaskan gimana nih cara pemberian obatnya, kemudian cara penyimpanan obatnya. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian mengawasi interaksi obat. Misal contoh ada obat hipertensi atau obat untuk bengkak, misalnya contoh furosemid ya.
Itu diminumnya sehari sekali atau boleh sehari 2 kali. Biasanya diminumnya pagi atau siang hari. Kenapa sih diminumnya tuh harus pagi? Kenapa nggak malam? Nah, itu tuh fungsinya apoteker nih. Kalau misalnya diminum malam hari, otomatis efek sampingnya ini kan obatnya bisa menyebabkan pasien itu pipisnya sering. Nah, kalau diminumnya malam hari, otomatis akan mengganggu tidur pasien nih. Nah, makanya baiknya diminum pagi hari gitu. Oke. Ya, jadi kita juga harus ikut memperhatikan ya obat-obatan itu yang harus diminumnya kapan, begitu ya. Kalau memang kita juga ada sedang mengkonsumsi obat yang lain, mungkin bisa konsulkan kepada apoteker juga gitu ya Kak ya. Selain udah dapat resep dari dokter nih, supaya bisa edukasi juga bagaimana penanganan nih keluarga gerasi ya. Sehingga nanti nggak bingung, masa nanti obat yang satu dengan yang satu harus digabung kan. Takutnya efek sampingnya ya ke tubuh kita berbahaya banget. Kemudian, ada interaksi-interaksi obat juga yang maksudnya harus dicegah juga. Kemudian untuk cara minum obat juga mungkin ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan, atau ada yang bersama dengan makan juga ada. Ada di tengah-tengah lagi makan masuk obat ya. Betul, itu biasanya obat-obat diabetik ya, obat-obat gula. Jadi memang ada yang diminum sebelum makan, ada yang sesudah makan, atau pada saat makan bersama dengan makan tuh ada. Ada ya. Wah, ternyata memang lingkupnya luas banget ya Kak ya, menangani obat-obatan ya, menangani pasien juga. Karena itulah tugas apoteker yang luar biasa banget ya. Ya, keluarga gerasi ya, untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, kami masih menantikan dengan waktu yang mungkin hanya beberapa menit lagi kita akan akhiri obrolan kita. Jadi Anda segera saja keluarga gerasi ya, kirimkan pertanyaan Anda seputar tentang farmasi ya pada siang hari ini. Nah, ini ada yang sudah bertanya juga. Oke, ini sih berkaitan dengan ini nih Kak, peran farmasi bagaimana nih akhir-akhir ini kan ada program-program MBG dan penanganan keracunan seperti itu Kak. Tapi kalau di Cirebon masih aman ya rasanya ya, apakah? Iya. Kebenaran anak saya juga dapat ya. Sudah SMA kelas 2 ada dapat MBG. Ya aman-aman aja aman-aman sih. Aja ya, bersyukur ya di kota Cirebon. Nah, mungkin ini dari kota lain kali ya. Betul. Dari Mas Anjas nih yang sudah gabung. Nah, gimana nih Kak dari peran farmasi juga penanganannya apabila amit-amitnya gitu ya, tiba-tiba ada seperti kejadian di beberapa wilayah ya. Ini bagaimana nih Kak? Baik, untuk MBG. Nah, kalau untuk keracunan MBG kan ini berarti luar biasa ya, maksudnya kejadian kondisi luar biasa yang tidak diduga nih, misalnya di suatu tempat, di sekolah gitu, terus keracunan satu sekolah. Nah, ini juga ada peran pentingnya dari farmasi itu apa? Yang pertama, ketersediaan obat di farmasi atau di apotek atau di rumah sakit ya harus tersedia. Jadi pada saat kejadian luar biasa tersebut masuk ke dalam rumah sakit, kita sudah sedia untuk cairan infusnya, antidotum atau anti racun dari kejadian tersebut. Kemudian untuk pemulihannya itu kan juga butuh obat-obatan yang rasional. Nah, itu peran seperti farmasi itu ya. Mulai dari pengadaan, penyiapan sampai pendistribusian ke pasien. Oke. Nah, itu ya mungkin Anjas juga sudah mendengarkan ya jawaban dari Kak Anissa juga, karena sebagai apoteker ya memang harus punya ketersediaan obat ya di apoteknya itu ya, di farmasi itu supaya bisa menangani pasien-pasien yang ada. Dan juga memang seorang apoteker juga harus bisa memberikan data-data obat yang tersedia kepada dokter ya, begitu ya Kak ya? Betul. Apalagi dengan era digitalisasi, dokter kan udah nggak nulis resep nih, jadi dia by komputer kan, input obat, contoh misalnya paracetamol, dokter udah tahu tuh jumlah kuantiti yang tersedia obat paracetamol di rumah sakit nih ada berapa nih, nah udah
Jadi dengan gitu, oh ya aman. Oke, ini menarik nih Kak. Berarti kegiatan di dalam apotek sendiri gitu ya Kak ya, baik di rumah sakit atau apotek pada umumnya. Itu berarti sebagai seorang apoteker pun harus punya database ya. Betul. Dan harus selalu dihitung ya Kak ya, Iya, dengan betul. stoknya, jenis ya. Betul. Dan itu kan banyak banget Kak. Iya. Boleh tau gak sih dibocorin sedikit gitu, kira-kira ada berapa ratus macam obat gitu yang memang harus dihafal, diingat ya kan, di stock of name. Betul. Wah, Bukan berapa ratus tapi berapa jutaan? ribu. Ribuan. Wah, ternyata kalau cuma ratusan sih masih oke ya. Ini udah ribuan ya Kak ya. Ribu, iya. Wah. Jadi ya memang Banyak karena banget. saking banyaknya item obat. Nah, itu juga kan pasti kalau tidak ada campur tangan dari apoteker, wah siapa yang mau ngurusin obat Iya, sebanyak betul. itu Banyak ya kan? banget. Terus siapa yang mau stok opnam obat? Nah, Kemudian bener nggak sih naruhnya? Apakah harus di suhu ruangan, di suhu kulkas, atau di mana misalnya? Nah kemudian peran pentingnya juga apoteker itu mulai dari pemesanan obat, terus penerimaannya, kemudian penyimpanan obatnya, sampai pendistribusian ke pasiennya itu ya harus dilakukan dengan semuanya dengan tepat. wah luar biasa. Benar-benar angkat jempol deh, 2 jempol saya buat kakak nih. Karena Terima kasih, Kak tugas Winnie. apoteker tuh luar biasa sekali ya. Dan belum juga nanti melihat tanggal-tanggal kadaluarsa memang harus dibuang ya. iya. Nah, belum lagi nanti buang obatnya pun pasti ada aturannya begitu ya Kak Betul, ya, ada nggak aturannya. sembarangan Nggak buang sembarangan begitu buang ya. obat. Nanti khawatirnya kalau kita sembarangan buang obat, wah ada yang nakal, bisa dijual lagi tuh, Dimanfaatkan padahal ya. itu obat udah kadaluarsa. Nah itu yang memang harus kita musnahkan. Oke, Musnahkan, betul. boleh tahu nggak sih bisik-bisik nih ya, berapa tim sih yang ada gitu? Aduh, Berapa tim apoteker coba Kak? Oh untuk apoteker sendiri kita ada 5. 5 apoteker. Oke, berarti nanti ada asisten apoteker lagi ya, Ada, betul. yang membantu ya. Betul. Oke, wah tetapi memang ini benar-benar harus selalu sigap ya, setiap hari, setiap jam ya Kak ya. Betul Kak Winnie. Belum lagi nanti misalnya penyediaan untuk operasi, obat-obat operasi ya, lain sebagainya kan memang harus berpusat pada seorang apoteker yang banyak membantu di apotek ya, Iya, begitu ya Kak ya. betul. Wah, keluarga Gracia kebayang ya. Gimana nih, terlalu banyak tugas apoteker ya, dan peran sertanya itu sangat penting sekali loh untuk setiap kita. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, apakah ada harapan dari Kakak sebagai seorang apoteker gitu ya, yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan umum gitu ya Kak ya, yang biasanya terjadi dan mungkin sulit banget sih untuk tidak melakukan lagi kesalahan itu, tapi nanti menemukan pasien ada lagi gitu ya Kak ya. Iya, betul. Yang satu sudah beres diedukasi, tambah lagi yang lain, belum lagi nanti yang memaksa dengan beribu alasan gitu ya Kak ya. Harapannya seperti apa nih Kak? Iya, harapannya sih untuk apoteker sendiri itu harus banyak belajar lagi, karena ilmu yang kita dapat itu ya harus disalurkan juga ke pasien, memberikan edukasi kepada pasien. Kemudian kita juga harus memanfaatkan teknologi nih Kak nih. Sekarang kan banyak ya AI atau ini ya ChatGPT. Betul. Kadang saya suka, aduh pinter banget ya ChatGPT ini tuh gitu. Nah, dengan adanya apoteker mungkin belum tentu yang ada di ChatGPT juga benar ya Kak ya. Benar, iya. Karena kan kita juga ada ilmunya sendiri. Iya. Nah, itu juga bisa menyaring lah gitu. Memberikan edukasi-edukasi yang baik untuk masyarakat. Gitu. Iya. Iya, mungkin ini ya, ada yang tertarik mau jadi profesi apoteker seperti Kak Anissa. Kayaknya boleh-boleh aja ya kalau yang suka melayani masyarakat ya Kak ya, dan suka dengan bidang farmasi gitu ya. Ini sepertinya boleh ambil bidang kesehatan gitu ya. Nah, ini anak-anak muda juga gimana sih Kak, kalau boleh kita tahu ya tentang profesi apoteker, apakah banyak juga peminatnya nih Kak? Setahu saya sih banyak ya. Banyak ya, Soalnya masih banyak semakin ya. banyak universitas farmasi dan apoteker yang dibuka
saya lihat. Oke, jadi masih tetap menjadi pilihan juga ya untuk profesi apoteker ya. Oke, baik Kak Anissa, terima kasih ya buat waktunya di siang hari ini, kita boleh ngobrol bareng, apalagi ini berkaitan juga tentang Hari Farmasi Sedunia. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dari informasi dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Kak untuk semua pendengar kita? Karena kayaknya kemarin baru ulang tahun juga ya. Oh iya benar. Selamat ulang tahun ya. Secara langsung nih. Ke 19 tahun ya, selalu setia melayani masyarakat. Okay. Semoga makin jaya ya kali Amin, ini. dan semakin puas juga. Dan karena sekarang ini kalau saya tahu di Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia pun penanganan obatnya cepat ya Kak ya. Memang diusahakan ada perubahan-perubahan ya. yang terbaru ini. Untuk obat itu ditunggu, jangan ditinggal. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien Rumah Sakit Siloam Cirebon. Wah, luar biasa. Jadi keluarga rasa jangan khawatir ya kalau Anda yang waktunya sedikit ya, mau berobat terus mau tunggu obatnya, atau Anda juga mau beli obat ya di Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia, langsung aja Anda bisa datang keluarga Gracia, karena diusahakan banget gitu ya Kak Anissa ya. Betul. Untuk pelayanannya lebih cepat dan bisa ditunggu. Betul. Itu kabar dan baiknya. Dan kalau misalnya pemirsa sedang buru-buru, kita ada layanan antar nih. Oh bisa ya. Betul. Untuk pasien cash dan asuransi dengan jarak 10 km, ini nih free nih. Oh free 10 km ya. Kita bisa berikan free. Jadi nggak ada biayanya. Nggak ada biaya kirimnya gitu ya, ongkosnya gratis ya. Gratis. Tapi maksimal 10 km. Yang deket-deket lah sama rumah sakit situ ya. Oke, lalu ada yang lain gak nih Kak yang mau disampaikan lagi, mungkin mengenai promo atau titipan dari marketingnya gitu Kak? Iya. Sudah cukup. Oh sudah cukup, itu saja. Ini. Oke, mungkin nanti keluarga Gracia boleh bisa datang langsung ya, atau mencari informasinya di download juga bisa, ada aplikasinya ya Kak ya di My Siloam, yang nanti keluarga Gracia bisa lihat. Saya sampai hafal loh ya. Karena memang sesimpel itu ya untuk kita mau melakukan pemeriksaan atau mengikuti program-program yang ada di Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia dengan ponsel kita ya. Betul. Lebih tinggal dekat. Cek My Siloam. My Siloam. Nah itu keluarga Gracia ya, jangan lupa My Siloam. Oke, ini kita mau langsung menentukan saja untuk pemenangnya. Ada 2 sih ya hadiahnya, tapi ini yang bergabung sudah 3 tadi. Ada Yati, Pak Samuel, dan terakhir itu Anjas. Cuma sih Anjas nih letaknya jauh nih, ada di Majalengka nih. Oke. Dari pertanyaan tadi bagus-bagus semua bagus ya. Semua ya Kak ya. Jadi mau dikasih 3-3-nya Kak? Oh enggak ya, pesennya cuma 2 ya. Door prize ya hanya 2 merchandise-nya. Merchandise cuma 2. Saya kasih untuk Pak Samuel dan Ibu Yati saja. Baik. Wah, selamat ya Pak Samuel dan Ibu Yati sekali lagi mendapatkan hadiah spesial dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia. Terima kasih juga buat Kak Anissa untuk waktunya yang sudah diberikan, edukasinya yang luar biasa. Boleh bermanfaat sekali nih Kak buat kita seputar farmasi dan seputar rangkaian minum obat yang tepat ya Kak ya. Jangan sampai terulang lagi keluarga Gracia kesalahan-kesalahan umum yang sering kita lakukan. Dan kalau ada sesuatu yang mau lebih jelas lagi, boleh bertanya dengan apoteker yang ada di apotek Anda, atau juga mungkin yang berobatnya nanti di Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia, boleh panggil Kak Anissa ya, di sana ready kalau jamnya ketemu ya. Tapi ya oke, Kak Anissa, kita ketemu lagi di lain waktu ya Kak ya. Oke, selamat melayani dan sukses selalu. Terima kasih. Baik keluarga Gracia, tentu sudah ya kebersamaan kita di program Jumat Sehat bersama dengan Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon di Jalan Ciremai Raya Perumnas, bekerja sama dengan Suara Gracia yang selalu hadir setiap Jumat keempat. Dan nantikan untuk topik kesehatan yang lebih menarik lagi bulan depan, di bulan Oktober. Dan Anda juga untuk para pemenang yang sudah mendapatkan hadiah spesial, hanya bisa diambil selama 3 hari saja. Kalau lewat dari 3 hari, hadiahnya hangus ya. Selamat sekali lagi untuk Ibu Yati dan Pak Samuel. Saya Winnie yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang, sehat selalu dan Tuhan memberkati.